Tidak, kewajibannya, syaratnya Islam balik berakal. Kalau tiga-tiganya kita punya, nggak bisa mangkir kita dari kewajiban. Tapi kalau satu hilang, oh iya benar, Islam, agama nama Islam, balik benar, jangan menggunakan ke sekolah lebih dari baru. Tapi akalnya mulia seperti melenceng. Nah, dengan adanya satu syarat hilang, berarti hilang kewajiban. Jelema edan wajib sholat, jelema edan wajib ngaji ter. Berarti jelema edan itu wajib ngaji. Karena orang tua bingung, kunanya jelema ngaji, edan. Sebabnya jelema edan itu wajib ngaji. Nah, urangnya lamun geus ogah kana salat mendingan edan. Sebab mun jelema edan teu wajib salat, jeung moal doraka, munyin doraka teh lantaran akal. Ketika manusia diberikan akal, berarti dituntut oleh Allah. Karena akal itu paling mahal dalam kehidupan manusia. Punya ini, punya itu, akal. Punya pangkat jabatan akal, punya harta akal, punya segala kenikmatan itu adalah karena adanya akal. Berarti akal di atas segala-galanya. Subscribe Abah channel. Minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala aidan alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'i rasyidin mahdiyyin. Hadirin mukarramin, hadirin jamaah taklim musholah tarbiyah juga dari berbagai masjid musholah majelis taklim, khususnya Kelurahan Angke, Kampung dan sekitarnya, Ketua Musholah Al-Mukarram Bapak Ustaz Ahmad Asori beserta jajaran Muratibil acara, para sesepuh, Bapak Cek Wahyu, Bapak Ardani, Bapak Yusa, sekitar 5, juga Bapak RT 01, RW 03, Bapak Jaya Sunagar, dan seluruh hadirin yang sama-sama hadir. Pak insyaallah semuanya selalu diberikan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat karunia yang sudah diberikan kepada kita sampai pada malam ini. Tentunya kita bersama-sama hadir kumpul untuk selalu eksis menuntut ilmu agar amal ibadah kita semua senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat teriring salam tercurah terlimpah selamanya kehadiran junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan juga kita umat yang selalu kita merindukan, mengharapkan dan menantikan agar syafaat dari mulai saat ini, terutama di Yaumul Jazaa ya Rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah, kembali malam ini kita memasuki materi fikih, kalau masalah yaitu tentang haji. 184 kita akan membahas rukun Islam yang keberapa? Yang keberapa terus? Kelima. Rukun Islam yang kelima. Baru lagi ketika itu rukun Islam kayak 5 perkara. Hiji, 2,
3 jaga 4 5 lamun kawasa maka lamun kawasa Ayo kagak depan itu. jadi sesuai dengan ayatnya itu karena di dalam Al-Quran itu juga ada kalimat yang berkaitan dengan makna tadi yaitu walillahi ala nasi hijjul baiti manis atau ilaihi sabila. Jadi orang punya kewajiban melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah bagi orang yang diberikan kemampuan. Mudah-mudahan semua jamaah telah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia itu tempatnya meminta, sedangkan Allah tempatnya untuk diminta. Kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kalian semua kepadaku, aku yang akan memberikan ijabah. Artinya ijabah doa tidak mesti hasil di alam dunia. Karena ketika orang berdoa tidak dikabul, itu biasa dianggapnya gagal, dianggapnya tidak diterima. Padahal bukan tidak diterima, bukan gagal, tapi Allah ketika tidak mengabul doa hambanya di alam dunia sampai dia meninggal dunia, itu artinya Allah akan simpan untuk diberikan nanti di akhirat. Jadi nggak ada yang namanya doa gagal, nggak ada yang namanya sia-sia. Semua atas nama pengabdian kalau disertai dengan tulus, dengan ikhlas, maka biarkan yang berhak menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik hadirin yang Allah, sebelum kita bahas tentang haji, mari kita awali bersama dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hikmatika wasir alaina rahmataka ya jalali wa ikram. Allahumma ta'alana bi utuhil arifin. Lalu bisi kalulir tapi cuma mualir sebab gondrong biasanya menyilir dia alam gundul lah cina gundul gondrongnya bir. Baik, kita akan lihat apa itu yang namanya haji, baik secara bahasa terutama secara agama. Jadi kalau bicara agama itu berkaitan dengan syariat, makanya disebut lugotan wasaran. Lugotan menurut bahasa, bahasa yang tertulis kumaha gitu. Bahasa apa bebas, penting bisa dimengerti. Ya. Dari segi bahasa tuh haji artinya menuju balik ke bawah. Artinya haji berarti menuju ke Baitullah. Sedangkan menurut istilah fikih haji artinya menuju Baitullah di tanah haram, yaitu tepatnya di Mekah, tujuannya untuk beribadah. Ya, maka ibadah itu banyak sekali. Ada ibadah Ramadan, ada ibadah bulan Ramadan, ada ibadah abdul minallah, ada juga ibadah abdul minat. Makanya ketika meninggal dunia ada salah satu pilihan yang disebut hukukilah wa hukukil iman. Jangan main-main hukukilah dan hukukil iman. Yang berkaitan dengan hukukilah artinya antara kita langsung kepada Allah tanpa harus melalui perantara manusia. Ketika memang urusannya dengan Allah berarti tobatnya langsung kepada
puasa, haji ini ukil. Karena Allah langsung yang menyuruh tanpa melalui yang lain wasilah. Tapi kalau kita hukukil ibadah, ini amat sangat erat hubungannya dengan sesama manusia, terutama dalam urusan yaitu hutang piutang, pinjam meminjam, gadai menggadai, bantu membantu, sayang menyayangi, cinta mencintai, dan sebaliknya. Di balik itu semua itu amat sangat erat hubungannya dengan sesama manusia. Makanya di dalam Al-Quran itu diwanti-wanti oleh Allah, diperjelas oleh Allah agar supaya apa? Supaya kita manusia tidak menganggap enteng dengan urusan sesama manusia. Karena kita tahu manusia itu sifat watak karakternya beda-beda, kayak baperan, gosiran. Ada yang memang dia bebas, tahan banting namanya. Asal bodoh aja, bodoh. Ada yang begitu. Ada juga orang yang perhatian. Iya. Ada juga orang tadi yang di alam gosira, di alam baik. Makin di alam makin rajin. Tapi dicari kenapa itu ngaji ya sekarang. Sebab apa tidak ngaji, muntah ngaji dia seperti anak angkat Aceh. Ya bapak angkat kemana ya Pak? Nah oleh karena itulah diri jamaah Allah sebagaimana diperjelas dalam firman Allah, Durribat alaihim dhillatu aina ma suqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Allah. Di mana saja kalian berada akan celaka, akan hina, akan susah dan sulit, kecuali perbaiki tuh hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Itu cuma petunjuk berdasarkan ayat. Bagaimana prakteknya ada di dalam ijma dan qiyas. Insya ini salah satu yang kita kaji adalah ijma dan qiyas. Ya. Kemudian wasyaro itu wujubil haji sab'atu asya'a. Supaya kita tahu syarat wajib haji ada 7. Lamun terbuka 7 berarti terbuka wajib. Udah, patokannya 7. Kayak sholat. Tidak, kewajibannya syaratnya Islam balik berakal. Kalau tiga-tiganya kita punya, nggak bisa mangkir kita dari kewajiban. Tapi kalau satu hilang, oh iya benar, Islam, agama nama Islam, balik benar, jangan mulai ke sekolah lebih dari baru, tapi akalnya mulia seperti melenceng. Nah, dengan adanya satu syarat hilang, berarti hilang kewajiban. Jelema edan wajib sholat, jelema edan wajib ngaji, berarti jelema edan itu wajib ngaji. Karena orang ulah bingung, kunalnya jelema teu ngaji, edan. Sebabnya jelema edan itu wajib ngaji. Nah, urang ge lamun geus ogah kana salat mendingan edan. Sebab mun jelema edan itu wajib sholat, jeung moal doraka, munyin doraka teh adalah ketika manusia diberikan akal, berarti dituntut oleh Allah. Karena akal itu paling mahal dalam kehidupan manusia. Punya ini, punya itu, akal. Punya pangkat jabatan, akal. Punya harta, akal. Punya segala kenikmatan, itu adalah karena adanya akal. Berarti akal di atas segala-galanya. Ya. Baik, yang pertama, orang wajib ibadah haji. Kalau syarat yang pertama adalah dia beragama Islam. Alhamdulillah udah Islam, bahkan dari mulai alam kandungan dari alam kandungan sudah dibacakan Quran,
sudah dibacakan surat Maryam, sudah dibacakan surat Yusuf supaya anak-anak tulis kaset. Begitu merojol hidup. Ngomong benar yang jadi macam itu. Sadar si luar ya, macam surat Yusuf salah. Salah ke niatnya maca surat Yusuf bukan supaya anaknya putih, bukan ganteng, tapi ganteng dan putih hatena, ganteng akhlaknya. Artinya supaya mencerminkan gagahnya seperti perilaku Nabi Yusuf alaihissalam. Gitu. Ya, ada masalah ganteng rupahan tergantung cetakan. Tergantung pabriknya, ya, tergantung itu kembali, ya. Maka oleh karena itulah Islam alhamdulillah sedari kandungan kita sudah diislamkan, orang tua kita sudah sholat, sudah rukuk, sudah sujud, sudah melakukan segala-galanya. Lalu kita sebagai keturunannya mengikuti orang tua kita. Buktinya kalau bapaknya kafir mewariskan kepada kekafirannya. Kalau orang tuanya Kristen, otomatis dia mempertahankan agamanya untuk anaknya Kristen. Maka orang Kristen itu hebat dalam kompanyenya. Apa kompanyenya mereka? Kita bersama Bapa di surga. Sementara kita yang memegang kuncinya masih takut gak ke surga. Padahal orang nyekel kunci miftahul jannah la ilaha illallah. Aceh nyekel kunci iman, kenapa takut gak bisa masuk? Tapi pikiran. Ya. Kecuali kuncinya hilang. Artinya keseluruhan. Kalau kita bicara surga, kan kita megang kuncinya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kalau kita megang kuncinya, kapan saja kita mau masuk bebas selama kuncinya masih ada di tangan. Yang penting langit bebas kuncinya. Ya, lalu langit kuncinya bahaya. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah maka masuk surga. Bagaimana mengucapkan la ilaha illallah? Ketika tahlil berzikir. Bagaimana mengamalkan la ilaha illallah? Setiap saat selama kita masih hidup, mengamalkan dengan hati dan badan dan juga lisan. Bagaimana mengamalkannya? Itu rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. 12. Ya, jadi 12 la ilaha illallah, di dalamnya rukun Islam 5, rukun iman 6, rukun ihsan. Jadi 12. Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tarahu. Ibadah kamu kepada Allah seolah-olah kau melihat langsung kepada Allah. Baik lam yakun tarah, kalau kamu tidak mampu melihat Allah, yakinkan Allah melihat kamu. Orang tengah adalah Allah, tapi yakin Allah mengadakan. Lalu orang itu bisa, tapi yakini yang kedua, yakini Allah melihat kita. Kenapa? Karena Allah itu sifat alim, sifat ilmu, sifat mengetahui, basor melihat, sama mendengar, kalam berfirman. Semua yang wajib pada Allah dan kita wajib mengamalkannya. Insya Allah. Ya jangan bosan. Udah ya kalau dia mengaji sifat 20 baik, dibarulah kita baik. Semua itu teman. Emang kuliah ada pensiunnya. Kalau sekolah kuliah S1, S2, S3 lulus. Aku ngaji masih 20 terus. Sebab ketika dia tidak tahu sifat yang wajib di Rasul, seumur hidup menanggung dosa karena hukumnya wajib. Dia tidak tahu sifat yang mustahil di Rasul. Dia tidak tahu sifat yang wajib di Allah. Dia tidak tahu sifat yang menang di Allah, menanggung dosa seumur hidup. Alhamdulillah ketika Aceh doraka ternyata datang malam Kamis diaji dari bareng bubar dari dosa. Alhamdulillah manfaatnya. Ya. Yang kedua
yaitu balik ya wal bulugu, awas balik itu kemana al Islam musawidi Islam wal bulugu lan kafir bulugu. Nu kadua balik teh lamun laki-laki mah geus 12 tahun geus teu kakek. Bahkan sudah mimpi atau mimpi mah kabeh mimpi tapi beda mimpi kan. Ini mimpinya sehari. Nah, jadi balik ya kalau perempuan sudah sudah ada hasrat laki-laki tanda balik loba lamun ngaca baik dong silah gitu lah ngaca baik kita balik. Kemudian rambut nggak mau berubah arahnya kudu gitu baik sampai pakai kacau. Bosnya pengalaman bawa. Iya. Belum ya. Oh, ingat kan ya Pak? Luar biasa. Ketika ketiup angin, ayah ngaca dulu di Bismillah. Bahkan ditambah dari sisir non-blade, katus. Kamar-kamar jika nulis itu kacing itu memposisi harus musim. Kalau musim nggak bisa dicela. Emang umumnya begitu. Orang-orang yang pada apel nganjang pasti mual ketinggalan di kantor ya sis. Luar biasa. Kita kalau apa nama lain jadi kalau lucu ya orang tua masih kena ngantuk mau beli ganti motor ayo kalau cahaya motor non-led jadi pokoknya di belakang dompet pasti ada sisi baliklah itu intinya. Kemudian yang ketiga, syarat kewajiban ibadah haji adalah berakal sehat. Nah, ini syarat di dalam sholat masuk, ya bukan hanya pada ibadah haji, tapi dalam sholat pun puasa pun sangat Islam dalam. Kemudian wal huriyatu fala tasibul hajju ala mutasifin bidzalika. Yang keempat, orang yang merdeka, orang yang bukan hamba sahaya, orang yang bukan budak, orang yang bukan anak, orang yang bukan kaula. Maka karena itu haji tidak wajib atas orang yang demikian, yang kebalikan dari empat perkara. Satu, dia bukan Islam. Dua, dia belum balik. Tiga, dia tidak berakal sehat. Keempat, dia bukan orang yang merdeka. Maka ini lawannya tidak ada kewajiban. Nah itu diantaranya empat. Berapa lagi semuanya tadi? KBH ayat 7 tidur. Iya. Kemudian yang kelima, wa wujudu zalik. Nah, kita sesuaikan dengan ayatnya. Wa wujudani, ini ada bekal ya. Yang kelima itu memiliki bekal dan bejana. Jika bejana ini diperlukan alat-alat untuk makan di sana, untuk di pesawat, untuk di hotel di sana, di tempat mukim selama melaksanakan ibadah haji. Tapi intinya bekal sekarang mah duit. Duit karena duit mahmuli segala-galanya. Ya, nggak ada apa-apa dibeli, tapi pakai duit. Itu betul namanya. Ongkos pakai duit, tiket pakai duit, visa pakai duit, hotel pakai duit, kabeh pakai duit. Bagaimana menurut Al-Quran? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal kalian. Mau bekal dunia penting, bekal takwa jauh lebih penting. Karena kata Allah, wa tazawwadu, dan persiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Fa inna khairaz zadi taqwa, namun di antara yang terbaik bekal
haji mabrur, haji yang lebih baik dari perilaku sebelum ibadah haji. Kerjaan haji ke sholat ke haji jarang-jarang. Begitu udah haji, lebih haji. Itu namanya mabrur. Ya. Maka oleh karena itulah ketika orang melaksanakan daripada ibadah haji di zaman sekarang itu bekal yang paling utama, bekal untuk dirinya, bekal untuk keluarga yang ditinggalkannya, serta bekal untuk cadangan-cadangan ketika melanggar daripada yang diharapkan, namanya dam. Gitu. Ya. Bisa saja orang haji tidak memerlukan bencana. Misalnya dia dekat dari Mekah, oh ini orang sono, saya mah nggak perlu bawa ini dan itu. Kenapa? Karena wilayah sendiri bisa. Termasuk saat ini adalah adanya air. Air juga harus ada. Kalau ibadah haji, air yang dibutuhkan tidak ada di Mekah, kering misalnya, maka itu juga tidak termasuk istiqomah. Ya. Di tempat-tempat di mana air tersedia dengan harga yang umum untuk keperluan musafir bisa dijangkau, maka luar biasa orang-orang memerlukan air di mana-mana lantaran airnya alat yang paling sangat dibutuhkan, bukan cuma minum, tapi berwudu, mandi, bebersih, semua itu memerlukan air. Wa wujudul ra'afilati allati tasluhu lahu bisyirakin aw istijari adam idza kana sahsu bainahu wa baina makkata marhalatain. Yang keenam, kewajiban orang melaksanakan ibadah haji syaratnya adanya kendaraan yang layak untuk orang yang bersangkutan, baik diperoleh dengan membeli atau menyewa. Kalau dulu kan orang di sekitar sana mungkin beli onta atau nyewa kuda, ya nyewa gerobak. Kalau sekarang pesawat, ya dulu sebelum ada pesawat naik kapal berapa lama? Bisa 6 bulan di jalan, pulang balik 1 tahun dari awal pemberangkatan sampai pulang itu bisa 1 tahun. Sekarang cukup dengan 9 jam. Luar biasa. Jauh kemana-mana perubahan itu. Dari kata bulan 1 hari pun tidak. Bahkan setengah hari aja tidak. Ya, 12 jam, cuma 9 jam. 2 kali ngawadah di kapal. Ya. Ini merupakan syarat jika jarak antara dia dan Mekah ada 2 marhalah, yaitu 90 km. Baik dia mampu berjalan ataupun dia tidak mampu berjalan, maka tetap kendaraan itu bagian daripada istiqomah. Ada orang punya duit, pesawatnya lagi gawat, di bandara banyak sekali musibah, banyak sekali terjadi, maka orang khawatir kalau celaka. Maka ini juga pada saat tidak aman, maka tidak ada kewajiban. Kenapa? Kewajiban yang paling utama adalah keselamatan. Lagi perang di Mekah, lagi perang di perjalanan, khawatir kena imbas, tidak wajib. Kenapa? Karena selamat jauh lebih baik daripada memaksakan ibadah. Kecuali nekat syukur saya kalau sudah perang sudah tertembak yang baik di cukup. Ayam mati sahih. Nah, kalau misalnya kita menjaga kesehatan, bisa ibadah yang lain. Kalau kita menjaga keselamatan, enggak haji, tapi ada yang lain. Baca Quran, zikir, sholat, puasa, dan sebagainya. Bahkan penggantinya haji fakir adalah sholat Jumat. Al-Jum'atu hijjul fuqara, kata Nabi. Sholat Jumat adalah menggantikan ibadah hajinya fakir dalam nasib, walaupun duitnya triliunan, tapi kalau nasibnya belum datang tetap hukumnya fakir.
Jadi pakai di situ bukan ada percakapan, tapi belum ada nasib seperti itu. Iya. Kemudian fadin kana bainahu wa baina makata guna marhalate wa huwa qawiyun ala masyi lazimahu hajju bila walatin. Jika jarak antara dia dan Mekah tidak ada 2 marhalah, enteng. Dari sini ke Tangerang, dari sini ke Bekasi, jauhnya Karawang, nggak punya kendaraan, tapi di rukun Islam saya masih kuat berjalan walaupun istirahat masuk. Ya sudah, kalau begitu tidak ada 2 marhalah, nggak punya kendaraan, tapi dia kuat berjalan, sehat, masih seger, maka dia harus haji tanpa naik kendaraan. Itu ada. Di Indonesia bawa sepeda, orang Pekalongan, luar biasa naik sepeda. Dia lewat daratan bawa sepeda, tapi kalau naik kapal laut, yaitu numpang kapal laut. Kalau daratan ditempuh dengan sepeda. Ini luar biasa. Iya. Wa yustaratu qaumun man dzukira fadilan an dinihi wa an mu'natin man alaihi mu'natuhu madata bihi wa diyatihi. Dan disyaratkan pula bahwa bekal itu tadi merupakan kelebihan setelah untuk membayar hutang. Orang berangkat haji hutangnya belum dilunasi, belum ada kewajiban. Loh kenapa? Karena bayar hutang jauh lebih wajib daripada melaksanakan ibadah. Itu benar. Orang musim kita yang haji, balik haji baik. Hutangnya lumayan, itu. Ya. Nafkah orang-orang yang wajib juga harus diutamakan. Ya, harus dinafkahi. Jangan sampai dia pergi bawa duit banyak, keluarga yang ditinggalkan kelaparan. Ini juga dosa-dosa. Ya. Jadi harus benar-benar bekalnya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk keluarga yang ditinggalkan. Selama dia pergi dan sampai pulangnya, makanya pada lama tadi sampai pulang balik 1 tahun. Apa 1 tahun nggak perlu biaya gede? Perlu biaya gede. Sekarang pesawatnya aja cuma 9 jam, pulang balik 18 jam. Lamanya dulu di jalan. Makanya dulu mah sebelum bulan Syawal itu udah berangkat. Ramadan bisa dilakukan. Bulan Syawal udah berangkat. Woi, istilahnya berangkatnya bulan Muharram. Waktu kalau bukan tinggal orang-orang udah hajian, iya masih di tengah laut. Itu, ya. Wa fadilan aidon an maskanihi laiki bihi wa an amilin yaliku bihi. Dan disyaratkan pula bahwa bekal tadi merupakan kelebihan setelah untuk membayar penggadaian rumah yang layak bagi dirinya serta harta saya yang layak. Artinya di sana cukup nih untuk kalau sekarang sewa hotel. Kalau sekarang kan urusan pemerintah. Pokoknya layak banyak orang dulu makan tidur sudah. Kalau sekarang banyak travel, baik yang plus, yang turis, yang furoda, yang ziarah dan sebagainya, udah duduk manis, tenang. Ya, tinggal main nasi sekarang. Kenapa? Karena penyelenggara sekarang udah hebat, udah luar biasa, punya jaringan-jaringan yang bisa menjamin bahwa seseorang itu yakin bisa melaksanakan ibadah haji. Tuh. Yang terakhir, wa tahliyatut thariq wal muradu bi tahliyati huna amnu thariq zonan bi hasbi ma yaliku bi kulli makanin falau lam yanil syakhsu ala nafsihi aw malihi aw budihi lam yazibil hajj. Yang terakhir, syarat melaksanakan kewajiban ibadah haji. Yang ketujuh, tidak ada hambatan di jalan. Tadi sudah dibahas supaya tidak ada kendala, tidak ada pembegalan, tidak ada peperangan. Tidak ada hambatan. Yang dimaksudkan adalah keadaan jalan aman untuk menuju ke Mekah aman.
dijamin aman selamat, itu harus wajib hukumnya. Kalau akan terjadi kekhawatiran pembegalan, keributan seperti Palestina, waduh bahaya. Ya. Menurut keadaan perkiraannya itu dengan memperhitungkan segala kemungkinan yang layak muncul di setiap tempat. Jika dalam perjalanan haji seseorang tidak merasa aman akan dirinya atau kehormatannya atau harta bendanya takut digarong, dibegal, maka dia tidak berkewajiban ibadah haji. Berarti keselamatan jauh lebih penting, jangan memaksakan diri. Gak apa-apa, lagi perang juga kesana aja mati syahid. Wah, mati syahid itu bukan niat-niat kayak begitu. Ya, masih banyak cara yang lainnya untuk menuju husnul khotimah. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, tentunya kita akan membahas tentang apa yang berkaitan dengan ibadah haji, umroh, tapi insya Allah nanti pada malam-malam hari mendatang. Semoga Allah masih memberikan kita sehat walafiat. Ada Allah